Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pandangan Al-Quran tentang ilmu dan yang berilmu, yang beranggotakan Syahrul Fadilah, Salsa Widya Nur Anita, Fitri Puspitasari, dan Bagus Muhammad Farhan. Yang pertama, surat Al-Mujadalah. Pengertian surat Al-Mujadalah ayat 11 sendiri adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan ayat Al-Mujadalah ayat 11 sendiri, ayat tersebut menjelaskan ada menghadiri majelis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang. Berlapang-lapang yaitu berupayalah dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majelis-majelis, yakni satu tempat, baik tempat duduk maupun bukan tempat duduk. Apabila diminta kepada kamu agar melakukan itu, maka lapangkanlah tempat untuk orang lain dengan sukarela. Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan melapangkan segala sesuatu buat kamu dalam hidup ini. Dalam majelis, jangan sampai seseorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah ia mempersilahkan orang-orang lain agar bisa turut duduk di majelis tersebut. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah, yang pertama, para sahabat berlomba-lomba untuk berdekatan tempat duduk dengan Rasulullah SAW untuk mendengarkan pembicaraannya beliau, karena pembicaraannya beliau mengandung banyak kebaikan. Yang kedua, perintah memberikan kelonggaran dalam majelis dan tidak merapatkannya apabila hal itu tidak memungkinkan. Yang ketiga, orang yang melapangkan tempat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka kesenangan dan akan dilapangkan baginya kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, yang kedua adalah surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Penjelasan tentang ayat ini yaitu, ayat ini berisi karakteristik orang-orang mukmin yang selalu taat kepada Tuhan dengan beribadah di waktu malam, takut terhadap siksa akhirat, dan mengharap kasih sayang Tuhan. Selain itu, ayat ini juga membandingkan kedudukan dua kelompok, yaitu kelompok orang kafir yang inkonsisten dalam beragama dan kelompok orang mukmin yang teguh dan konsisten dalam beragama. Dan jelas jawabannya tidak sama. Demikian halnya tidak sama antara orang yang mengetahui dan tidak. Perintah yang sama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya agar menanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya karena amal perbuatannya yang baik dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini adalah 1. Menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah perubahan ke arah yang lebih baik dalam pribadi seseorang yang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah setiap tingkah lakunya di kehidupan dunia ini selalu mengarah kepada akhirat karena menurutnya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Yang keempat adalah perubahan perilaku sikap seseorang muslim dapat terbentuk dan terpelihara seluruh
potensi yang dimilikinya. Arti surat Al-Baqarah ayat 247 sampai 249. 247 Nabi mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai rajamu. Lalu mereka menjawab, bagaimana Talut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan memberikan anugerah ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan perintah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Lalu arti pada ayat 248, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Lalu pada ayat 249, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Dalam tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 247 dijelaskan bahwa syarat menjadi seorang raja adalah keturunan terhormat, mempunyai banyak harta. Kaum Bani Israel berpendapat bahwa raja itu harus keturunan bangsawan yang mempunyai banyak harta, karena dengan hartanya seorang raja dapat mengatur kerajaannya dengan baik tanpa harus mempertimbangkan ilmu pengetahuan luas dan juga sifat-sifat dalam pribadinya. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 247 yaitu ada dua. Yang pertama nilai akhlak dan nilai intelektual. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 248 dijelaskan pada ayat tersebut Nabi berkata kepada kaumnya, sesungguhnya sebagai salah satu pertolongan Allah ialah dikukuhkannya Talut sebagai raja dan kembalinya Tabut yang menjadikan ketenangan hati. Nabi berkata kepada Allah, sudah mengukuhkan Talut sebagai raja yang bentuk kasih sayang, itu maksudnya kasih sayang Allah untuk kaum Bani Israel. Juga kembalinya Tabut yang dulu pernah dirampas oleh musuh. Nilai pendidikan yang dapat diambil di ayat 248 yaitu ayat ini mengandung unsur agama yang digunakan sebagai sebuah pengingat kepada Allah, dan mereka tidak lagi menyembah berhala, jadi menyembahnya ke Allah gitu. Selanjutnya yang terakhir ayat 249. Dalam tafsir Al-Maraghi ditafsirkan, tatkala Raja Talut keluar membawa tentara berperang melawan orang-orang Amalik, beliau memberi petunjuk lebih dahulu tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami, yaitu bahwa mereka nanti akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai yang mengalir di padang pasir. Beliau memperingatkan bahwa sungai itu bukan sungai biasa, tetapi sungai untuk menguji mereka siapa yang teguh imannya dan siapa yang akan tergoda.
Beliau berkata, "Siapa yang minum dari air sungai itu, maka bukanlah ia termasuk pengikutku. Dan siapa yang tidak minum, maka ia adalah pengikutku, kecuali jika minum sekadar seciduk tangan saja." Diriwayatkan bahwa ketika Bani Israel melihat tabut telah kembali, mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Karena itu mereka segera mempersiapkan tentara untuk berperang. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil ialah nilai syariah dan nilai akhlak. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.